Jangan salah dalam meletakkan harapan kita. Salah tempat bergantung akan membuat kita tidak baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, tahukah bahwa ketika kita salah meletakkan tempat untuk bergantung, maka itu sama saja kita sedang mengkondisikan diri kita menjadi tidak baik-baik saja. Apa contohnya? Ketika kita misalnya menggantungkan harapan itu kepada diri sendiri. Kita punya cita-cita, kita punya target, kita punya doa, kita punya impian, dan ketika kita gantungkan, kita sandarkan semua yang kita impikan itu, yang ingin kita raih itu kepada kemampuan diri kita sendiri. Inilah yang pada akhirnya bisa membuat kita merasa putus asa. Kenapa? Karena ada masanya kita merasa tidak mampu, tidak bisa, atau ada masanya kita gagal melakukan kesalahan, melakukan khilafan yang akhirnya membuat kita belum mencapai kondisi yang kita impikan. Nah, kalau kita meletakkan harapan dan bersandar pada kemampuan diri sendiri, inilah yang akhirnya membuat kita merasa putus asa, merasa tidak berdaya, dan akhirnya kondisi tersebut membuat kita tidak baik-baik saja. Kemudian yang kedua, salah meletakkan harapan. Kalau tadi kita menggantungkan harapan kepada diri sendiri, yang berikutnya yang membuat kita juga salah meletakkan harapan adalah ketika kita menggantungkan harapan-harapan kita itu kepada orang lain. Contohnya, kita meletakkan harapan itu kepada orang tua kita, atau kepada pasangan kita, atau kepada anak kita. Ketika harapan baik itu kita letakkan kepada orang lain atau yang disebut manusia, maka ini juga sedang mengkondisikan diri kita sendiri untuk tidak baik-baik saja, atau untuk merasa kecewa, marah, kesal, ataupun terluka. Kenapa bisa demikian? Karena sama saja, baik diri sendiri maupun orang lain sama-sama manusia yang sangat terbatas kemampuannya. Tidak selalu bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Meski kita sudah menyampaikan harapan kita kepada pasangan, kepada orang tua, bahkan kepada anak kita. Tetapi mereka karena manusia yang masih berproses, yang masih belajar, yang juga butuh waktu untuk melakukan perubahan. Nah, ketika mereka belum bisa seperti yang kita harapkan, kondisinya belum ideal seperti yang kita minta, itu juga akan membuat kita jadi merasa kesal, jadi merasa kecewa, dan jadi menuntut orang-orang di sekitar kita untuk berubah, untuk bisa memahami kita, untuk memenuhi ekspektasi kita, bahkan untuk berubah, tidak menjadi dirinya sendiri, dan memenuhi harapan-harapan kita yang tadi bisa jadi berbeda dari keinginan ataupun harapan mereka. Nah, ketika kita salah menggantungkan harapan kepada orang lain, ini juga akan membuat kita tidak baik-baik saja. Maka pelatih untuk kita bisa lebih tepat dalam menempatkan harapan kita, yaitu kepada Allah saja, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Kuasa, yang mampu dengan mudahnya mengubah keadaan kita menjadi kondisi yang kita impikan. Kalau kita sudah bergantung pada Allah, maka dampaknya adalah kita menjadi lebih tenang dan bisa menikmati proses yang ada untuk meraih tujuan. Dan bahkan kalau ada kondisi-kondisi yang tidak sesuai harapan kita di perjalanan, kita jadi lebih mudah menerima dan bahkan mensyukuri semua keadaan itu. Kenapa? Karena sejak awal kita sudah menyerahkan segala ekspektasi kita bukan lagi pada diri sendiri, pada orang lain, tetapi sudah diserahkan sejak awal kepada Allah saja. Kalau menurut Allah baik, maka mudahkan. Kalau menurut Allah ada yang lebih baik, maka tunjukkan. Nah, keberserahan diri pada Allah semata inilah yang membuat kita menjadi bisa tenang dan kondisinya selalu baik-baik saja. Karena apapun yang hadir di dunia ini sejatinya sudah baik. Apa kata Nabi? Rasulullah menyampaikan, ya, betapa beruntungnya umat muslim itu, ya, ketika diberi masalah mereka bersabar, dan ketika diberi nikmat mereka bersyukur.
Kondisi yang bisa membuat kita sabar dan syukur tersebut adalah kondisi di mana kita sejak awal menetapkan impian, target, harapan, doa, kita sudah menyerahkannya kepada Allah saja. La haula wala quwata illa billah. Semoga ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa bersandar, bergantung, bertawakal hanya kepada Allah saja. Insya Allah dengan begitu kita jadi optimis, kita jadi bahagia, kita jadi bersyukur, kita jadi harmonis juga kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan insya Allah apapun yang kita harapkan dengan izin Allah akan terkabulkan dengan cara-cara yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.